Pada suatu malam yang dingin dan sunyi, di sebuah sudut jalan sempit di desa yang kecil dan terpencil, seorang bayi laki-laki yang baru lahir ditemukan tergeletak sendirian, dibungkus seadanya dengan kain tipis, ditinggalkan untuk mati. Udara malam yang menggigit seolah ikut menangisi nasib malang sang bayi. Namun, takdir baik tampaknya berpihak padanya, di mana seorang petani miskin dan istrinya yang kebetulan melintas merasa iba dan memutuskan untuk merawatnya. Meskipun kehidupan mereka jauh dari cukup dan mereka nyaris tak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, pasangan itu memutuskan untuk menyelamatkan bayi tersebut. Mereka kemudian membawanya pulang ke rumah gubuk mereka yang sederhana di tepi hutan dan menamai sang bayi itu sebagai Peng. Sejak saat itu, Peng tumbuh dalam dekapan kasih sayang dua orang yang menganggapnya seperti darah daging sendiri. Tahun demi tahun berlalu, Peng kecil tumbuh menjadi anak yang patuh, cerdas, dan berbakti. Di usia belasan tahun, ia mendapat kesempatan langka yang tak pernah ia duga, di mana dia dilatih secara langsung oleh seorang master legendaris dari kuil Shaolin. Guru tersebut adalah sosok yang sangat dihormati, dikenal karena penguasaannya atas teknik bela diri kuno yang tak terkalahkan. Dalam waktu singkat, Peng menguasai jurus-jurus tingkat tinggi yang bahkan tak mampu dipelajari oleh para murid senior sekalipun. Namanya mulai dikenal luas setelah ia berhasil mengalahkan kelompok perampok bersenjata yang kerap merampas hasil panen warga desa. Ketika Peng beranjak dewasa, sekitar usia 20 tahun, ketenangannya kembali diuji. Pada suatu pagi musim gugur, sekelompok bandit kelaparan muncul di desanya, mengobrak-abrik ladang dan mengambil hasil bumi milik warga. Peng yang telah terbiasa menjaga desanya segera turun tangan. Namun dari cara mereka bertindak, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Diam-diam ia mengamati gerak-gerik para bandit dan akhirnya menemukan bahwa mereka sebenarnya sedang membawa seorang tawanan, yaitu seorang pangeran muda dari kerajaan tetangga. 穿不暖吃不饱的江湖人，我不怕业火。如果你识时务的话，就该重怒难犯呀。他要打多久，我就打多久，一点。Dengan keberanian dan kecerdikannya, Peng menyusun strategi. Dalam sebuah serangan cepat di malam hari, ia berhasil mengalahkan para bandit dan menyelamatkan sang pangeran. Saat salah satu dari para penjahat mengenali identitas Peng, ia langsung melarikan diri karena ketakutan. Hal itu membuat Peng tersenyum kecil di tengah tegangnya situasi. Tak lama setelah kejadian itu, Peng menghadiri sebuah pertemuan penting bersama para pemimpin sekte bela diri terkemuka. Namun pertemuan tersebut berubah menjadi bencana baginya. Bai Qizing, salah satu pemimpin sekte, secara tiba-tiba menuduh Peng melakukan pengkhianatan dan membunuh kakak tertua dari sekte mereka. Untuk mendukung tuduhannya, Bai menunjukkan sepucuk surat yang ditulis oleh iparnya yang mengklaim telah melihat Peng melakukan pembunuhan tersebut. Yang lebih mengejutkannya lagi, Madame Ma, istri dari kakak tertua yang tewas, juga berdiri mendukung tuduhan tersebut. Suasana pun berubah mencekam, namun Peng tetap tenang. Ia tahu bahwa dirinya tidak bersalah dan yakin kebenaran suatu hari akan terungkap. 不知其出生來歷變化。低咗一個手抱幾。
Namun sebelum ia sempat menyampaikan pembelaan, datanglah kakak tertua sekte tersebut yang sebelumnya diyakini telah wafat. Dengan suara parau dan penuh beban, ia mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan di mana Peng bukanlah anggota keluarga sekte secara darah. Ia adalah anak angkat yang berasal dari bangsa Khitan, yaitu sebuah kelompok yang selama ini dianggap rendahan, pengembara tanpa tanah air, dan sering dicurigai oleh banyak pihak. Pengakuan itu menghancurkan citra Peng seketika. Dari yang semula dianggap sebagai pahlawan, kini ia menjadi sosok yang dicurigai dan sangat dibenci. Walaupun masih ada sebagian kecil dari pengikut sektenya yang mempercayai integritas Peng, ia memilih untuk pergi mengasingkan dirinya. Ia tak sanggup menahan tatapan kebencian dan tuduhan yang terus menghantuinya. 你们4位长老，我替你们受。凡事无愧于心。 Saat itulah di tempat jauh di sebuah kerajaan yang sedang menanti kesempatan untuk menyerang, Raja Morongpu memperhatikan peristiwa itu dari kejauhan. Ia melihat kelemahan dalam percakapan sekte dan melihat Peng sebagai pion yang bisa dimanfaatkan. Diam-diam ia mengutus seorang pencuri wanita bernama Azure, dikenal karena keahliannya menyusup dan menyamar, untuk mencuri kitab suci dari kuil Shaolin, yaitu kitab yang konon menyimpan teknik pamungkas yang dapat menggulingkan siapa saja. Di saat yang sama, Peng yang sedang mencari jawaban atas asal-usulnya memutuskan kembali ke desa tempat ia dibesarkan. Namun, setibanya di sana, ia hanya menemukan kedua orang tua angkatnya dalam kondisi sekarat. Dalam pelukan air mata, mereka meninggal dunia tanpa sempat mengucapkan apapun mengenai masa lalu Peng. Luka di hati Peng kemudian semakin dalam. Belum pulih dari duka, dua biksu dari Shaolin tiba-tiba muncul dan secara terang-terangan menuduhnya sebagai pembunuh kedua orang tuanya sendiri, sekaligus membocorkan kepada dunia bahwa ia adalah keturunan Khitan. Nama baiknya pun hancur total. Setelah pemakaman orang tuanya di bawah pohon tua tempat ia dulu bermain, Peng memutuskan untuk kembali ke kuil Shaolin, berharap sang guru dapat memberi pencerahan. Namun ketika ia tiba, ia hanya menemukan gurunya tengah terbaring lemah di ranjang kematian. Para murid mengelilinginya dengan cemas. Ketika ditanya siapa yang telah menyerangnya, sang guru hanya diam, menatap langit-langit dengan tatapan kosong, seolah ingin memberikan kesempatan pada pelaku untuk suatu hari bertobat. Malam itu, dengan hati penuh luka, Peng memasuki kamar guru untuk meminta jawaban. Tapi hal itu sudah terlambat, di mana sang guru telah menghembuskan napas terakhirnya. Dalam kekacauan suasana duka, Peng menyadari bahwa dirinya kini menjadi buronan di tempat yang dulu ia anggap rumah. Dalam pelariannya malam itu, ia menangkap seorang pencuri yang menyamar sebagai murid Shaolin dan mencoba mencuri kitab dari ruang terlarang. Ketika ia membuka penyamaran si pencuri, ia terkejut menemukan bahwa itu adalah seorang gadis muda bernama Azu. Setelah mengetahui alasan Azu mencuri dan melihat bahwa ia terluka parah, Peng memutuskan untuk melindunginya. Malam itu, ia menggunakan energi dalamnya untuk menyembuhkan Azu, lalu memberinya makanan dan pakaian. Keesokan harinya, keduanya memulai perjalanan bersama, perjalanan yang penuh rintangan, bahaya, dan pengkhianatan. Namun dari waktu ke waktu, mereka mulai membuka hati satu sama lain. Azu mengungkapkan bahwa ia terpaksa mencuri karena sedang mencari orang tua kandungnya. Peng berjanji akan membantunya. Keduanya pun semakin dekat dan saling menguatkan. Ketika luka Azu semakin memburuk, Peng membawanya ke kediaman seorang tabib suci di puncak gunung yang berhasil menyembuhkan Azu dengan ilmu pengobatan langka.
Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Di kediaman tabib itu, anggota sekte lama Peng berkumpul, termasuk Bai Qingjing dan Madame Ma, dan permusuhan pun kemudian mencuat. Untuk menyelamatkan Aju, Peng bersedia menukar nyawanya. Ia mengusulkan ritual minum bersama sebagai simbol pengorbanannya. Semua orang ikut serta, tak sadar bahwa Peng sedang menyusun rencana. 據為此證，晚輩唔再留守。我敬你。請。Dalam pertempuran berdarah, Peng mengalahkan semua mantan rekan sektenya. Saat Madame Ma mencoba membunuh Aju, tabib suci turun tangan untuk menyelamatkannya. Tapi di saat Peng lengah, sang tabib justru menusuknya dari belakang. 你明知道他们要你的。 Dalam kondisi terluka parah, Peng tetap berdiri dan melindungi Aju sampai akhirnya ambruk dan diculik oleh sosok misterius. Sementara Aju dirawat, Merongpu merayakan keberhasilannya memecah belah Peng dan sektenya. Ia berniat memanfaatkan situasi ini untuk memulai perang dan merebut wilayah Peng. Sementara itu, Peng terbangun di bawah perawatan seorang pria misterius yang menolak mengungkap identitasnya. Dalam sebuah percakapan, pria itu menyebut bahwa orang tua Peng adalah orang baik. Hal ini membangkitkan rasa ingin tahu Peng. Ia mendesak pria itu untuk memberinya informasi lebih tentang asal-usulnya. Di saat yang sama, Aju berhasil melarikan diri dari tabib dengan mengecoh para penjaga. Ia membakar kuil untuk menghapus jejaknya. Keesokan paginya, Peng menemukan tempat tinggal tabib dalam keadaan hangus. Merongpu kemudian muncul menawarkan tempat di sisinya, tapi Peng menolak, menyadari niat jahat Merongpu. 你真係一啲都唔肯，你就係姑蘇慕容復，內憂外患。 Dalam perjalanan selanjutnya, Peng melihat tentara memperbudak rakyat tak bersalah. Tak tahan dengan ketidakadilan itu, ia turun tangan dan membebaskan para tawanan. Merongpu yang menyaksikan dari kejauhan sadar bahwa ia tak bisa mengendalikan Peng dan melarikan diri. Tak lama kemudian, Peng kembali ke tempat ia dulu dibuang saat masih orok. Di sana, ia bertemu kembali dengan Aju yang selama ini mencarinya. Dipenuhi rasa syukur, Peng berjanji akan membantu Aju menemukan orang tuanya dan hidup damai di luar kerajaan. Namun sebelum itu, ia meminta bantuan Aju untuk mengungkap kebusukan Bai Qingjing dan Madame Ma yang telah memfitnahnya.
Malam itu, Aju menyamar sebagai madama untuk menjebak Bai Sijing. Ia mengungkap bahwa seluruh plot dirancang oleh Duan Zhengzuzang, yaitu calon pemimpin sekte. 唔係代理，佢已經嚟咗。 Peng yang menyamar sebagai kusir menguak motif sebenarnya, di mana para pemimpin sekte takut Peng akan menjadi Grandmaster. Meski Bai Sijing pergi, tampak jelas ia curiga bahwa Peng dan Aju berada di balik rencana ini. Bai kemudian bertemu dengan madama yang asli untuk membahas keberhasilan mereka. Dalam percakapan itu, terungkap bahwa saudara yang dibunuh sebenarnya dibunuh oleh madama sendiri karena bertahun-tahun mengalami kekerasan. Juga tersirat bahwa ia dan Bai Sijing memiliki hubungan gelap. Peng dan Aju kemudian pergi ke kediaman Duan Zhengzuzang, di mana mereka menyaksikan pertengkaran antara dia dan istrinya beserta anaknya. Sang anak marah atas perselingkuhan ayahnya mencoba menyerangnya. Peng kemudian turun tangan menyelamatkan Duan Zhengzuzang yang lalu mengundang Peng untuk tinggal. Peng melihat ini sebagai kesempatan sempurna untuk membalas dendam. Saat tinggal di sana, Aju mendengar percakapan antara Duan Zhengzuzang dan istrinya, di mana sang istri mengaku pernah membuang salah satu anak mereka karena dendam. 我身邊嘅人，我點解咁早？ Aju sadar bahwa ia adalah anak itu karena liontin yang ia pakai sama dengan milik putri mereka. Namun ia belum siap mengungkap identitasnya dan pergi diam-diam. Di tempat tinggal Peng, Aju menggunakan rayuan romantis untuk mengalihkan perhatian Peng, tetapi Peng tetap fokus pada tujuan mereka. Peng pergi untuk menghadapi Duan Zhengzuzang, namun para biksu memperingatkannya agar tidak membalas dendam. Mengabaikan nasihat mereka, Peng melanjutkan misinya. Saat kembali ke perahunya, ia mendapati Duan Zhengzuzang sudah menunggunya. Dipenuhi amarah, Peng menyerang dengan jurus 18 telapak naga. Namun Najure yang menyamar sebagai Duan Zhengzuzang menghadang serangan itu dan akhirnya tewas. Peng membawa jasadnya ke Duan Zhengzuzang yang kemudian mengaku bahwa ia telah dijebak oleh Bai Sijing dan madama yang bersekongkol dengan Morongpu. Peng yang kini digerakkan oleh rasa keadilan menghadapi para pengkhianat. Dalam konfrontasi itu, saudara Aju datang dan menyiram wajah madama dengan minyak panas. Saat mereka bersiap menghukum dua orang itu, para tentara kemudian tiba. Bai Sijing melarikan diri ke Morongpu. Namun Peng bersenjata pedang legendaris pemberian Aju, peninggalan Duan Zhengzuzang, berhasil mengalahkan pasukan Morongpu. Dalam pertarungan terakhir, Peng mengeluarkan jurus pamungkasnya mengalahkan Morongpu meski sang musuh memiliki teknik balasan yang hebat. Setelah pertempuran berakhir, Peng memilih menjauh dari perang dan politik. Cerita kemudian ditutup dengan ia tinggal di dekat makam Aju di perbatasan kerajaan. Dalam momen penuh kelembutan, Peng membayangkan kehidupan damai bersama Aju, mengembalakan domba dan menikmati kebahagiaan yang sunyi. Dengan begitu, film pun tamat! Film Sakra bukan hanya tentang seni bela diri, pengkhianatan, dan pertarungan demi kebenaran. Lebih dari itu, ini adalah kisah tentang pencarian jati diri seorang pria yang tersesat di antara dua dunia, dipuji dan dihormati oleh banyak orang, namun diam-diam dikucilkan oleh darah yang mengalir dalam tubuhnya.
Qiao Peng mengajarkan kita bahwa kadang kebenaran tidak datang dari luar, melainkan dari keberanian untuk menerima siapa diri kita sebenarnya. Ia juga mengingatkan kita bahwa keadilan sejati tidak selalu muncul dari pedang, tetapi dari kesetiaan, pengorbanan, dan keyakinan pada hati nurani. Di dunia yang dipenuhi fitnah, dendam, dan ambisi, hanya mereka yang tetap teguh pada nilai-nilai kebaikanlah yang akan menemukan kedamaian. Peng memilih untuk tidak lagi menjadi alat balas dendam, melainkan manusia seutuhnya yang mencari ketenangan dalam jalan hidupnya sendiri. Oke teman-teman, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.